Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lukman Adibidya dari kelas SI04 dengan NIM 241212380. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang kemarin sudah dibuat dari video 1 hingga video 8, video 9. Yang pertama-tama di sini ada login XML. Jadi tampilannya adalah seperti ini. Ada logonya, ada text view-nya di sini dengan edit text. Di sini menggunakan linear layout dengan width match parent dan height-nya match parent agar luasnya itu full. Terus di sini kita menggunakan orientation-nya vertikal, jadi atas bawah. Dan kita di setting menggunakan padding 20 dp, jadi pinggirnya itu ada jarak 20 dp. Selanjutnya ada image view, yaitu untuk menampilkan logo Amicom di sini dengan width 120, height-nya 120 dp. Di sini saya sudah mendownload logonya di Google, lalu saya tempel di folder drawable ini. Saya panggil dengan menggunakan ini. Di sini logonya diatur ke tengah dengan menggunakan layout gravity, center, dan menggunakan margin top 30 dp untuk memberikan jarak antara atas dengan bawah. Margin bottomnya saya gunakan 20 dp untuk memberikan jarak antara logo dan login. Di bawahnya terdapat text view, web content, namanya ada login Amicom, ukuran teksnya 30 dp, selanjutnya margin bottom 30 dp untuk memberikan jarak antara login dengan NIM. Di sini gravity-nya adalah center agar ke tengah. Di bawah login terdapat text view lagi, yaitu dengan nama NIM. Selanjutnya terdapat edit text, itu digunakan untuk membuat kotak kosong yang di dalamnya bertuliskan masukan NIM. Di sini menggunakan match parent dan web content. Di sini menggunakan min height 48 dp agar luas. Menggunakan padding left 8 dp untuk agar tidak menempel pada bagian kiri. Padding left-nya ya. Terus di sini saya menambahkan ID agar bisa diklik dan ditulis tulisan. Di sini saya menggunakan background yang sudah dicari di Google, yaitu menggunakan edit text border melalui drawable. Margin bottomnya di sini menggunakan 20 dp untuk memberikan jarak. Selanjutnya terdapat text view lagi, nih sama saja seperti pada bagian atas, NIM dan masukan NIM semuanya sama saja. Terus di bagian paling bawah terdapat button yang bertuliskan login, tulisannya login dengan menggunakan match parent dan web content. Di sini menggunakan ID juga, namanya button login. Di bawah button terdapat text view, yaitu copyright by Lukman. Lanjut ke menu dashboard. Jadi di sini ada tombol login, jika diklik maka akan masuk ke dashboard. Oke, di dashboard ini terdapat banyak layout ya. Untuk layout yang utama itu linear layout yang paling atas ini menggunakan match parent dan orientationnya vertikal. Di dalamnya terdapat linear layout yang digunakan untuk menampilkan foto saya dan namanya. Linear layout ini menggunakan match parent dan web content, paddingnya 10 agar memberikan jarak atas dengan samping. Linear margin bottomnya 40, orientationnya vertikal. Di bawahnya terdapat image view, fotonya ini dengan ukuran 70 dp sama 70 dp. Di sini saya sudah mendownload, yaitu dengan nama filenya saya. Selanjutnya layout margin bottomnya yaitu 10 dp. Di bawahnya gambar terdapat text view dengan nama Lukman Adibidya. Nah, selanjutnya terdapat linear layout yang di sini dibagi menjadi dua. Jadi di linear layoutnya ini dibagi menjadi dua menggunakan weight sum 12. Di sini menggunakan orientationnya horizontal, jadi ke kanan dan kiri.
Di dalam linear layout ini terdapat card view. Nah, card view-nya ini ada dua juga. Di dalam card view yang pertama, yaitu untuk menampilkan akun sama logonya. Ya, di sini card view-nya menggunakan ID CV akun. Terus, di dalam card view terdapat linear layout dengan gravity-nya ke center agar semua komponen berada di tengah. Di sini menggunakan padding top 20 sama padding bottom 20. Orientation-nya vertikal atas ke bawah, jadi logo sama akunnya atas bawah. Di dalam linear layout-nya terdapat image view dan text view untuk menampilkan logo sama text view-nya akun. Untuk card view yang kedua, yaitu untuk menampilkan pengumuman bersama logonya. Di sini ID-nya adalah CV pengumuman. Terus di dalam card view terdapat linear layout sama seperti yang tadi, terdapat image view dan text view. Untuk yang di bawah yaitu sama saja seperti pada bagian yang atas, yaitu perulangan, semuanya sama saja. Di sini terdapat materi, nilai, persensi, dan logout dengan ID-nya masing-masing. Nah, di sini kita akan menuju dashboard untuk pemrograman agar bisa pindah dari dashboard ke persensi. Ketika kita mengklik salah satu menunya, maka akan menuju ke halaman akun, pengumuman, materi, dan lain sebagainya. Di sini kita langsung saja mendeklarasikan variabel dengan nama-namanya yang tadi. Yang tadi di dashboard kan terdapat akun, pengumuman, materi, nilai, persensi, logout. Maka di sini kita akan mendeklarasikan semua dari ID-nya masing-masing yang terletak di dashboard. Ada CV akun, CV pengumuman, materi, nilai, persensi, dan logout. Ini semuanya tipe datanya adalah card view. Di sini bisa dicari find view by ID, dapat dicari melalui ID-ID-nya yang tadi sudah dituliskan di dashboard. Di bawah ini adalah prosesnya. Jadi untuk contoh yang pertama adalah CV akun set on click listener. Jadi ketika diklik maka kita akan mendeklarasikan variabel pindah yang bertipe intent. Maka akan pindah dari halaman dashboard menuju ke halaman akun. Dan start activity pindah. Maka ini akan dijalankan. Ini berlaku untuk semuanya. Semuanya itu sama saja. Ya, lanjutnya yaitu pada halaman ubah akun. Di sini hampir sama seperti pada halaman login, yaitu kita dapat memasukkan nama dan NIM, nomor WA dan password. Di sini menggunakan text view untuk judulnya, text view lagi, edit text untuk kotak kosongnya, ya. Dan di sini terdapat tombol ya, tombol ubah. Oke, lanjut kita ke menu pengumuman. Nah, menu pengumuman ini kita menggunakan list view. Jadi list view itu merupakan untuk menampilkan sebuah judul sama sub itemnya nih ke bawah. Jadi semua komponen-komponennya itu ditampilkan ke bawah. Di sini menggunakan ID LV pengumuman, list view pengumuman. Nah, di dalam pengumuman terdapat pengumuman item yang digunakan untuk menampilkan isi dari pengumuman itu. Jadi di sini kan belum ada namanya item 1, sub item 1. List view ini digunakan untuk menampilkan judul sama isinya itu apa. Di sini kita menggunakan linear layout dengan orientationnya vertikal. Terdapat text view yaitu judul pengumuman ya dengan ID-nya TV judul, text view judul. Di bawahnya terdapat text view lagi dengan nama tanggal. Nah, kita lanjut kepada proses perulangan untuk menampilkan isi dari pengumuman item ini. Di sini kita memanggil pengumuman item
di dalamnya terdapat deklarasi halaman dengan tipe pengumuman, dan kita mendeklarasikan judul dengan tipe multiple list string. Di dalamnya juga terdapat tanggal dengan tipe multiple list string. Di sini kita menggunakan base adapter. Nah, di sini adalah proses-proses perulangannya. Di sini kita mendeklarasikan variabel TV judul dan TV tanggal yang sudah dideklarasikan pada pengumuman item di sini dengan bertipe text view yang bisa dicari di TV judul dan TV tanggal. Nah, di sini TV judulnya yang tadi belum terdapat tulisan, kita akan memanggil variabel judul yang sudah dideklarasikan di pengumuman ini dan variabel tanggal yang sudah dideklarasikan untuk ditaruh di TV judul yang terletak di pengumuman. TV judul dan tanggal ini dideklarasikan di pengumuman KT. Nah, di sini kita mendeklarasikan isi atau data dari judul dan tanggal. Isinya adalah seperti ini, pengumuman Amikom 1, 2, sampai 10, dan tanggalnya terdapat tanggal 1 Januari sampai 1 Oktober. Nah, di sini terdapat deklarasi LV pengumuman yang didapatkan di pengumuman ini dengan tipe list view yang dapat dicari di LV pengumuman, dan juga variabel perulangan data yang dapat dicari menggunakan pengumuman item dari halaman ini yang isinya itu adalah judul dan tanggal. Nah, jadi LV pengumumannya yang di sini itu akan menjalankan perulangan data yang ini. Maka perulangan itu akan terjadi. Oke, kita lanjut ke menu materi yang ini. Jika kita klik, maka akan menuju ke materi. Materi ini kita menggunakan grid view, sedikit berbeda dengan list view yang tadi. Kalau yang tadi kan ke bawah, tidak ada kolomnya. Kalau grid view ini terdapat kolom, yaitu 2 kolom yang diatur menggunakan num kolom 2. Jadi terdapat 2 kolom di sini. Di sini menggunakan match parent dan match parent dengan ID GV materi, grid view materi. Nah, jadi grid view-nya nanti akan menampilkan seperti ini. Kita menggunakan linear layout, match parent, orientationnya vertikal. Ini hampir sama dengan yang pengumuman item tadi, materi item. Di sini kita namanya adalah materi item. Kita memanggil gambar dengan menggunakan image view, layout gravity-nya center, dan di bawahnya terdapat text view dengan nama judul materi, ID-nya adalah TV judul, linear gravity-nya adalah center. Di bawahnya lagi terdapat text view. Ini tidak berwarna hitam gelap. Di sini berwarna abu-abu untuk ukurannya. Untuk warnanya, untuk ukurannya adalah 16 dp. Yang bawahnya ini untuk nama guru. Ini juga sama seperti perulangan yang tadi. Jadi di sini kita mendeklarasikan materi item, kelas materi item, yang di dalamnya terdapat halaman, variabel halaman dengan tipe materi, variabel judul, dan nama dengan tipe multiple list string. Di sini kita menggunakan base adapter. Ini adalah perulangan-perulangannya, sama seperti yang tadi. Nah, di sini kita mendeklarasikan TV judul dan TV nama yang sudah dideklarasikan pada materi item. Di sini dengan tipe data text view dan text view yang dapat dicari di TV judul dan TV nama. Jadi TV judul yang tadi yang sudah kita buat di materi item ini itu akan berubah, itu akan digantikan dengan deklarasi dari judul dan nama yang sudah kita deklarasikan di sini. Ya, ini adalah proses perulangannya. Di sini kita mendeklarasikan lagi GV materi yang kita sudah deklarasikan di materi ini, GV materi.
dengan tipenya grid view dan dapat dicari di GV materi. Di sini kita memberikan sebuah data, yaitu isinya adalah dari deklarasi variabel judul, pengenalan bahasa koding Dinamicom. Di sini adalah data-datanya, dan variabel nama ini adalah data-datanya. Di sini kita mendeklarasikan perulangan data yang dapat dicari di materi item dari halaman ini yang isinya adalah judul dan nama. Jadi GV materi yang tadi kita sudah berikan ID di sini itu akan menjalankan sebuah perulangan yang isinya itu adalah ini, judul dan nama. Maka perulangannya ini akan terjadi. Dan hasil jalannya itu seperti ini. Ya, seperti ini. Kita menggunakan grid view kanan kiri kanan kiri. Selanjutnya kita masuk ke nilai. Nah, nilai ini kita menggunakan fragmen. Kita menggunakan fragmen. Jadi di nilai ini kita akan menggabungkan antara nilai UTS dan UAS. Di bawah ini terdapat fragmen. Ya, di halaman nilai ini kita menggunakan linear layout, match parent dan match parent dengan orientasinya itu adalah vertikal. Kita menggunakan warna backgroundnya adalah ini. Di dalamnya terdapat linear layout dengan orientasinya horizontal, yaitu untuk menampilkan tombol-tombol ini. Weight sum-nya 12 kita bagi menjadi 2. Di sini kita bukan menggunakan button, tapi kita menggunakan material button agar bentuknya adalah kotak. Kita gunakan corner radius 6 dp dengan ID button UTS dan di sini button UAS. Ya, pada bagian bawah kita deklarasikan fragmennya, yaitu di bawah sini, di bawah tombol terdapat fragmen dengan ukuran match parent dan match parent diberikan margin 5 dp agar tidak menyentuh, dan dengan ID FCV nilai. Warna backgroundnya adalah ini, sedikit abu-abu. Ya, ini adalah fragmennya. Untuk menyeting fragmennya agar tertampil di sini ketika kita mengklik tombol UTS atau UAS, kita akan menyeting pada UTS dan UAS ini. Di sini kita menggunakan frame layout sesuai settingan pada Android Studio. Lalu terdapat tulisan text view yang bertuliskan ini halaman UTS. Ini halaman UTS. Grafitinya adalah center. Kita menggunakan match parent agar tulisannya berada di tengah, bukan di atas. Pada bagian UAS ini sama saja seperti yang tadi. Yang berbeda di sini adalah tulisannya ini halaman UAS. Ya, kita lanjut, yaitu pada nilai. Di sini ketika kita mengklik tombol UTS dan UAS, maka kita akan setting di sini agar UTS dan UAS fragmennya itu berubah sesuai dengan UTS dan UAS. Di sini kita mendeklarasikan variabel BTN UAS, BTN UTS dan BTN UAS, dan juga terdapat FCV nilai dengan tipe material button, dan fragment container view yang dapat dicari di sini. Di sini kita menyeting agar ketika kita membuka halaman nilai, maka ya yang muncul fragmen pertama adalah fragmen dari UTS. Nah, di sini FCV nilainya, fragmennya itu diganti menjadi UTS. Ketika kita mengklik tombol UTS, maka fragmennya akan berubah menjadi UTS, yaitu di setting di sini, replace FCV nilai diganti menjadi UTS. Dan sebaliknya ketika kita mengklik tombol UAS, maka kita akan mengganti fragmen dari FCV nilai ini diubah menjadi UAS. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke menu persensi. Untuk persensi yaitu seperti ini. Tampilannya terdapat linear layout dengan settingan match parent dan vertikal. Orientasinya vertikal. Di sini menggunakan padding 20 dp agar tidak tersentuh kanan kirinya. Terus terdapat linear layout yang di dalamnya itu terdapat
background. Background ini untuk menampilkan warna hitam ini untuk dijadikan sebagai kamera. Di bawahnya lagi terdapat text view, yaitu untuk menampilkan tulisan ini. Di bawahnya lagi terdapat edit text untuk menampilkan ini dengan menggunakan edit text border. Di bawahnya terdapat kode resensi, yaitu untuk menampilkan tulisan ini. Ya, ini adalah pemrograman dari login, yaitu ketika kita mengklik tombol button login, maka akan pindah dari halaman dashboard ke halaman login ke halaman dashboard. Ya, setelah itu mari kita akan menjalankan demo dari aplikasinya. Sebelumnya kita akan login. Kita bisa mencet tombol login berkat kita sudah melakukan pemrograman pada login ini. Maka akan pindah ke dashboard. Untuk akun, kita bisa mencet lagi. Di sini kita bisa klik tombol ubah, tapi belum disetting pada pemrogramannya. Kita bisa balik. Pengumuman isinya seperti ini. Kita gunakan list view untuk pengumuman. Untuk materi kita gunakan grid view. Untuk nilai itu seperti ini. Kita setting di awal sudah terdapat ini halaman UTS. Fragmennya itu seperti ini. Ketika kita mencet tombol UAS, maka akan berubah fragmennya menjadi seperti ini. Untuk presensi tampilannya seperti ini. Dan logout kita akan kembali ke halaman login. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.